Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-12-nya Sains Sins ya, buat persiapan UTBK 2026. Teks 1 sampai 4 nih dikasih ilustrasi suatu lingkaran ya. Nomor satu, jika koordinat P sama Q berturut-turut adalah A, B sama C, D, maka nilai dari ini adalah berapa? Kalian fokus ke opsinya guys. Ini perhatikan dari sini, ini opsinya tuh kan jadi bentuk trigono theta semua ya. Jadi kita ubah bentuk A, B dan lain-lainnya ke bentuk theta. Ini pertama, P-nya sini kan katanya koordinatnya adalah A, B. Artinya jarak dari sini adalah A, dari sini ke sini adalah B. Fokus kita adalah ngubah A ini sama B ini ke bentuk theta guys. Nih, kalian gunakan aja konsep trigono ya. Karena jari-jarinya ini kan satu, berarti di sini ke sini kan satu ya. Diketahui ada sudut theta, sampingnya kita akan ubah, miringnya diketahui. Samping sama miring itu apa? Pakai cos ya, berarti cos theta sama dengan sami, samping per miring, A/1. Jadi kita dapat A-nya adalah cos theta. Jadi ini kalian bisa ganti guys. Ini jadi A-nya ini adalah cos theta. Dengan cara yang sama ini kita akan mencari A ini kan depan ya, demi depan per miring sin, berarti B ini sama dengan sin theta. Sehingga kalau kita jabarkan dari A plus B dikuadratin, ini kan kita jabarkan jadi apa? A-nya jadi cos theta ditambah B-nya jadi sin theta kayak gini. Lalu dikuadratin. Sekarang C-nya itu ya, C itu kan bentuk dari koordinat sini ya. C ini itu kan sama dengan A. Oh, berarti C-nya ini itu sama dengan cos theta. Ditambah D itu kan di sini di sumbu X alias 0 kan ya tingginya ya. Berarti ini 0 kayak gini, tinggal dikuadratin. Nah, sekarang kalian jabarkan guys. Di sini cos theta tambah sin theta kalau kita jabarkan itu jadinya cos kuadrat theta ditambah sama 2 sin theta cos theta kayak gini ditambah sama sin kuadrat theta. Kalau bingung kalian kali masuk ya, cos theta plus sin theta kali cos theta plus sin theta. Ditambah yang sebelah sini itu kan jadinya cos kuadrat theta. Nah, ingat cos kuadrat tambah sin kuadrat itu adalah 1 ya, ditambah 2 sin theta cos theta sudut ganda guys. Jadi di sini jadinya sin 2 theta ya. Ini sin 2 theta. Nah, perhatikan di sini di opsinya tuh nggak ada angka 1, di sini adanya angka 2. Berarti gitu ya, yang cos kuadrat theta ini kan bisa kita ubah ke 1 min sin kuadrat theta gitu kan ya. Berarti bisa kita ubah dari sini jadi 1 min sin kuadrat theta. Kalau kita hitung 1 tambah 1 2 gitu ya. Min sin kuadrat theta ditambah sama sin 2 theta. Ini jawaban akhirnya. Berarti opsinya adalah yang E. Lalu di soal selanjutnya, tetanya adalah pi/3 luas segitiga AOP. AOP berarti kalau kita gambarkan nih segitiganya itu yang ini ya. Nah, tetanya ini ada yaitu pi/3 katanya. Luas segitiga yang ada sudutnya ini gampang guys. Ini pertama nih luas segitiga adalah setengah dari dua sisi yang diapit ini ya, dua sisi yang diapit oleh sudutnya. Nah, dari sini kan satu ya. Nah, segitiganya sini kan juga satu, berarti setengah kali satu kali satu dikalikan sin sudut yang mengapitnya. Jadi sin pi/3. Pi/3 adalah 60, sin 60 setengah akar 3 kali setengah dapatnya adalah 1/4 akar 3 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Lalu di soal selanjutnya luas juring AOP. Luas juring AOP berarti bentuknya yang kayak gini guys. Ini kalau kita gambarkan, nah bentuk yang ini ya. Dalam fungsi theta ini kalian bisa gunakan perbandingan ya, luas juring per luas lingkaran, pi r kuadrat kan ya, pi kali r-nya kan 1 kuadrat sama dengan sudut pusat theta per 2 pi 360 derajat di sini. Nah, pi-nya kita coret, berarti kita dapat luas juringnya adalah theta per 2. Langsung dengan cepat kita peroleh ya, jawabannya yang C. Di soal selanjutnya dengan membandingkan luas segitiga AOP, AOB sama luas juring berlaku. Nah, ini kalian cari satu-satu dulu ya. Luas segitiga AOP, AOP berarti fokusnya ada di segitiga yang ini ya. Luas segitiga tadi sudah kita peroleh sebenarnya ini adalah setengah kalikan nih ya. Sisinya 1 kali 1 kalikan sin theta berarti sama dengan setengah sin theta. Ini kita simpen dulu. Lalu berikutnya buat yang luas segitiga AOB. AOB berarti segitiganya yang ke sini ya. Nah, ini kan segitiganya siku-siku berarti luas segitiga dari ini kita namakan aja AOB seperti ini. Berarti sama dengan setengah alasnya. Alasnya dari sini ke sini kan sama kayak jari-jari 1 ya, setengah kali 1 kali tingginya nih kita butuh tinggi di sini.
Nah, karena di sini ada hubungannya sama theta, depannya sudut sama samping, berarti kita pakai tangen. Tangen theta sama dengan AB dibagi sama 1. Berarti AB-nya tan theta alias tinggi segitiganya adalah tangen theta ya. Jadi kita dapat adalah setengah tan theta buat luas segitiga AOB-nya. Dan yang terakhir adalah luas juring AOP. Luas juring AOP itu yang ke sini ya. Nah, bentuknya yang kayak gini. Nah, pakai perbandingan ini sebenarnya kalian sudah dapat tadi luas juringnya ya. Di sini luas juringnya adalah theta per 2. Enggak usah kita hitung lagi ya. Luas juring dari AOP ini adalah theta per 2. Sekarang kita lihat ukuran dari luasnya ya. Yang paling kecil, itu yang paling kecil adalah yang biru kan ya. Ini yang paling kecil adalah luas segitiga dari yang biru alias segitiga AOP. Berarti luasannya berapa? Setengah theta, setengah sin theta kan ya. Lalu berikutnya yang lebih besar lagi itu yang bentuk juringnya yang merah. Berarti kurang sama dengan theta per 2 ukurannya ya. Yang paling besar adalah segitiga AOB ya. Berarti segitiga AOB-nya adalah setengah tan theta. Jadi ini berlaku pertidaksamaan ya guys. Jadi yang per 2-nya kita bisa hapus semua ya. Berlaku sin theta kurang sama dengan theta kurang sama dengan tan theta. Jadi ini berlakunya ya. Kita lihat aja sin theta, tan theta sama tan theta, jawabannya adalah yang A. Di soal selanjutnya 6 bilangan bulat positif, ini ada bilangan rata-ratanya ada. Nah, rata-rata berarti tambah aja semua guys. Ini 1 tambah 4, 5, 12, 15, 23. Berarti 23 ditambah B dibagi sama banyak datanya ada 6. Sama dengan 5 1/3 berarti 16/3 ya. Kalau diseranakan ini kan jadi 2 kali ke sana. Jadi 23 tambah B sama dengan 32. Jadi B-nya adalah 9. Jika jangkauan dari keenam datanya dikurangi rata-rata, jangkauan kan yang besar kurangin kecil nih, angka paling besarnya kan 9. Jangkauan dikurangin sama rata-rata katanya ya, rata-rata adalah Q per 15. Jangkauannya berarti 9 dikurangin 1 ya, besar dikurang kecil berarti 8. Dikurangin rata-ratanya ada di sini adalah 16/3 sama dengan Q per 15. Kalau disamakan 3 kali 8 24 berarti dapatnya 8/3 sama dengan Q per 15 ya. Ini sederhanakan dapat 5. Jadi Q-nya adalah 40 ya. Ini yang kita minta. Di soal selanjutnya, rasio jumlah uang Doni dan Anton 2/3, rasio Lina dan Doni adalah 5/4. Jika uang Anton ini perbandingan SMP ini sering guys. Ini perhatikan kalau perbandingan bertingkat, ini luruskan yang sama ya. Misalkan yang pertama ini kita balik penulisannya, Anton di sini banding Doni ini sama dengan berapa? Sama dengan Anton Doni ini 3/2 ya. Ini 3/2. Nah, berikutnya itu Doni dulu guys. Ini harus lurus ya, yang sama ini Doni bandingkan sama Lina kayak gini. Nah, Doninya berarti 4 banding sama berapa? Sama 5 kayak gini. Sehingga kalau kita ambil perbandingan lurusnya A banding D banding L, ini pakai cara SMP ya. Ini kalian silangkan guys. Ini kalikan ke sini, ini kali sini, ini kali sini. Jadi kita dapat A-nya di sini 12, D-nya 8, L-nya adalah 10. Yang diminta di sini adalah saat uang Antonnya 12P, Anton kan di sini 12P ya. Ini 12P. Berarti kalau misalkan yang diminta kan Lina ya. Berarti kalau 10 jadinya berapa? Ya pasti 10P gitu. Dengan cepat kita peroleh ya. Jawabannya adalah yang B. Lalu di soal selanjutnya diketahui kubus. Oh, jarang-jarang ada soal dimensi 3 ya. Ini ada kubus ya. Misal kita gambarkan kubus seperti ini. Ini yang pertama, ini gambar dulu kubus kayak biasa ya. Ini kayak gini. Terus panjangnya nih kubus untuk penamaan dari bawah ya, A, B, C, D, E, F, G, H kayak gini. Lalu berikutnya panjang rusuknya adalah 12 ya. Jika P merupakan perpotongan AF dan BE. AF, BE itu berarti perpotongan diagonal depan ya. Ini kalau misalnya kita gambarkan. Nah, berarti kita punya P-nya ada di sini. Lalu berikutnya adalah Q terletak di perpanjangan garis FG. FG itu ke sini diperpanjang, perpanjangannya 1/2 ya. Berarti sini ke sini FG 1, FG 2 berarti perbandingannya sama ya. Ini sama kayak sisinya jatuhnya ya. Berarti ini Q ini juga sama 12. Lalu jarak titik P ke Q. Nah, titik P ke Q berarti kalau kita gambarkan gimana guys? Ini ke sini ya.
Ini ilustrasi gambarnya yang agak jelek ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ingat bentuk dari GF itu ke bidang depan tegak lurus, ini juga tegak lurus, guys. Jadi bentuk gambarannya kalau misalnya kita gambar ulang, itu akan kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini bentuknya segitiga siku-siku dari Q di sini F, lalu P di sini siku-sikunya di F. Yang mana Q ke F ini 12 ini kan dapat 24 kayak gini. Sementara dari sini ke sini itu ya, yang PF itu kan setengah diagonal sisi. Kalau sisinya 12 berarti ini jadinya 6 akar 2. Tinggal Pitagoras saja berarti PQ kuadrat ini sama dengan berapa? PQ kuadrat. 24 dikuadratin, ini kita tulis saja 24 kuadrat ditambah sama 6 akar 2 dikuadratin. Kalau mau ini ya, mau cepat ngitungnya kan 24 tuh kan 6 kali 4 dikuadratin, 6 kuadratnya kita keluarkan, dikalikan 4 kuadrat berarti jadi 16, ditambah akar 2 kuadrat kan jadi 2 ya. Kalau kita akarkan berarti kita dapat PQ-nya akar dari 6 kuadrat 6, ini kan 18 ya, berarti kali 3 akar 2, berarti jawabannya 18 akar 2, jawabannya yang D ya. Terus yang nomor 8, jika fungsi ini digeser ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas 4 satuan, dilakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, maka nah ini agak panjang, guys. Ini perhatikan ya. Yang ini mungkin kita hapus ya, ini tadi sudah biar enggak ke ini, enggak ketutup. Nah, sekarang kalian kalau misalkan ada pergeseran kayak gini, itu mending kalian ubah bentuk ini ke bentuk umum yang bisa tahu puncaknya, guys. Jadi pakai kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna tuh caranya kayak gini. Ini Y sama dengan, nih ambil X-nya ya, ambil setengahnya dari 6, berarti dapatnya 3 dikuadratin, dikurangin sama angka ini, guys. Berarti dikurangin 9 tambah 8. Jadi fungsi kuadratnya ini adalah X tambah 3 dikuadratin minus 1. Nah, ini puncaknya kelihatan, guys. Ini min 3, berapa? Min 1 jatuhnya ya. Sehingga kalau misalkan bentuk dari kurvanya digeser ke kiri sejauh 3 satuan, kalau digeser ke kiri berarti X-nya nambah 3 ya. Berarti jadinya Y sama dengan X ditambah 3. Nah, kayak gini. Tambah ini enggak. Ini yang tambah 3 adalah pergeserannya ya. Dikuadratin, ini min 1 kita biarkan. Kemudian mana tadi, digeser lagi ke atas 4 satuan, berarti ditambah sama 4 kayak gini. Sehingga fungsinya akan kita peroleh adalah X tambah 6 dikuadratin ditambah sama 3. Nah, berikutnya sekarang kita akan cerminkan gitu ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, rumus dari pencerminan itu kan selalu kita peroleh kayak gini, X aksen Y aksen. 2 kali 2 jadi 4 minus X, dan Y-nya bakalan tetap. Jadi kalau kita punya dari atas sini itu kan X-nya sama dengan berapa? X-nya 4 min X aksen, Y-nya Y aksen ya. Kalian ganti aja. Oh, berarti di sini kita dapat Y aksen sama dengan nih 4 min X aksen tambah 6 dikuadratin tambah 3. Kalau kita jabarkan berarti Y aksennya adalah ini kan 10 min X aksen dikuadratin ya. Jadinya X aksen kuadrat min 20 X aksen tambah 100 tambah 3 jadi 103. Ini adalah persamaan bayangannya ya. Jadi jawabannya adalah Y X kuadrat min 20X tambah 103. Jawabannya adalah yang A. Di soal selanjutnya diketahui penjumlahan suku-suku barisan aritmatika adalah ini ya. Berarti U2. U2 itu kalau misalkan di aritmatika kan A plus B ya. A plus B ditambah sama U3 A plus 2B. U7 itu berarti A plus 6B. Ini sama dengan 75. Diminta U4 ya. A tambah A berarti 3A ditambah B tambah 2B 3B tambah 6B 9B sama dengan 75. 3-nya kita keluarkan berarti ini A tambah 3B ini sama dengan 75 ya. Bagi 3 dapatnya A plus 3B sama dengan 25. A plus 3B ini apa, guys? A plus 3B adalah U4 ya, sama dengan 25. Jadi U4-nya langsung dapat adalah yang B. Di soal selanjutnya solusi dari bentuk persamaan ya. Ini perhatikan 4 ini itu kan adalah 2 pangkat 2 kan ya. Berarti persamaannya bisa disanakan minus 2. 2-nya ngali masuk ke dalam berarti 2X tambah 1 ditambah 2 pangkat X plus 3 dikurangin 8 sama dengan 0. Ada pangkat penjumlahannya nih kalian ubah, guys. Jadi dari sini minus 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi min 2 semua, berarti kita dapatnya 2 pangkat 2X dikurangin ya.
Ini kan 8 dibagi min 2 jadinya min 4 kali 2 pangkat X, dari sini bagi min 2 jadinya plus 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kan persamaan kuadrat, guys. Kalau kita faktorkan, ini kalian boleh pakai permisalan ya. Jadi dimisalkan di sini A, otomatis ini kan jadi A kuadrat. Ini bentuknya A kuadrat min 4A plus 4 itu kan sama dengan A min 2 dikuadratin sama dengan 0. Alias A-nya nilainya adalah 2. A itu kan 2 pangkat 2X sama dengan 2-nya kan 2 pangkat 1 ya. Berarti kita dapat berapa di sini? Oh, 2 pangkat X ya, bukan 2 pangkat 2X ya. Dapat X-nya adalah 1 gini ya. Berarti X-nya nilainya adalah 1, jawabannya yang D. Di soal selanjutnya diberikan f(x) adalah fungsi genap ya. Dengan persamaan fungsi genap seperti ini, diminta ada berapa fungsi yang merupakan fungsi genap. Ini ada triknya, guys. Fungsi genap sama fungsi ganjil di aljabar ya. Kalau misalkan yang genap, udah yang genap, lihat pangkatnya, guys. Pangkatnya genap itu fungsinya genap. Kayak X pangkat 2, X pangkat 4, termasuk angka sendirian ya, 3, 5 angka sendirian itu genap. Lalu yang ganjil, udah yang ganjil itu ya pangkatnya ganjil kayak X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ini genap ya, ini genap, ini genap, ini genap. Oh, berarti ini genap. Berarti ini benar ya. Nah, mutlak itu genap, guys. Mutlak soalnya kalau misalnya kita masukkan minus, itu kan hilang minusnya. Berarti ini genap, angka genap. Berarti ini kalau di total harus genap kayak gini. Nah, tapi untuk yang ketiga ini kan genap ya, tapi ini ganjil nih. Ini ganjil, ini genap. Nah, nggak boleh, guys. Jadi kalau ada penjumlahan ganjil genap tuh nggak bisa ditentukan ya, berarti ini bukan. Sementara yang atas ini ganjil ya, pangkat 3 ya. Ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Ganjil bagi ganjil, hasilnya apa? Genap, guys. Ganjil bagi ganjil itu genap ya. Berarti ini memenuhi ya. Berarti jawabannya adalah ada sebanyak 3 ya, jawabannya yang D. Lalu berikutnya perhatikan 3 titik pada diagram Kartesius ketika titik sudut membentuk jajar genjang. Ini kita harus gambar ya. Ini kita coba gambar dulu Kartesiusnya. Nah, pertama di sini titiknya adalah 1,2. Ini ilustrasi kasar aja ya di sini. A 1,2. Lalu kita tulis saja di sini ya. Lalu B-nya 5,3. 5,3 ada di sini. Ini B 5,3. Lalu C-nya 7,6 ada di sini nih. Ini C 7,6. Ini membentuk jajar genjang katanya. Berarti nih kita gambar aja seperti ini. Lalu ke sini kayak gini ya. Otomatis kalau misalnya kita tebak ya, berarti ya kira-kira ada di sini satunya ya. Ini cuma nebak-nebak doang ya. Nah, bentuknya kira-kira kayak gini jajar genjangnya. Nah, kayak gini ya. Nah, caranya kalau misalkan ada seperti ini, ingat ya sifat jajar genjang, kalau misalkan kita ambil diagonalnya seperti ini pasti motong di tengah, guys. Jadi bentuknya kalian gambar aja diagonalnya seperti ini. Ini kan titik-titiknya pasti tengah-tengah ya. Nah, untuk mendapatkan tengah-tengah sini itu ya, berarti koordinat yang diketahui kan ini sama sini. Tinggal tambah aja, guys. Berarti tengah-tengah kiri tambah kanan bagi 2, 7 tambah 1 bagi 2, 8 bagi 2 berarti dapatnya 4. Terus 6 tambah 2 berarti 8, berarti juga 4 kayak gini, guys. Nah, berarti buat dapat dari sini, namakan aja di sini apa? Di sini kan XD itu XD, YD. Nah, kayak gini. Berarti yang XD kalau ditambah 5, XD ditambah 5 dibagi 2 hasilnya harus sama dengan yang ini, guys. Sama dengan 4. Berarti kita dapat XD-nya itu adalah 8 dikurangi 5 dapat 3 gini. Yang YD-nya juga demikian ya. YD ditambah sama 3 nih YD. Harus sama dibagi 2 harus sama dengan 4 juga. Ini 8 berarti 8 dikurangin 3 berarti YD-nya itu harus sama dengan 5 gini. Yang diminta adalah penjumlahannya ya, 5 tambah 3 dapatnya adalah 8 ya. Lalu di soal selanjutnya diketahui fungsi, oh ini komposisi gampang, guys. Di sini perhatikan cara kerjanya kan kerja dari sini ya. Berarti kita dapat G dari fx-nya langsung kalian ganti 2x min 3 itu sama dengan 4x kuadrat min 10x tambah 5. Yang diminta adalah G1. Berarti gimana caranya? Yang dalam sini kalian jadikan 1 gini, guys. Berarti 2x sama dengan 4, x-nya kita dapat 2. Saat x-nya 2 masukkan ke sini nih. Berarti kita langsung aja 2 dikuadratin 4 dikalikan 4 jadi 16 dikurangin 10 kali 2 berarti 20 ditambah sama 5. Sehingga kita dapat G dari 1 ya. Sama dengan 16 dikurangin 20 min 4 ditambah 5 dapatnya adalah 1. Jawabannya adalah yang C.
Sebuah bola ditempatkan di dalam sebuah kubus sehingga luas permukaan bola menyinggung ke 6 bagian dari kubus ya. Ini kalau misalnya kita gambarkan kubus kayak gini ya. Ini berikutnya nih gambar aja ilustrasi kasar guys. Ini kubus, pokoknya ada kubus. Di dalamnya ini ada bola nih yang nyentuh ke semua sisinya. Ingat ya ini bukan lingkaran tapi bola kayak gini. Nah, berikutnya berapakah perbandingan volume ruang kosong? Volume ruang kosong berarti volume ini ya, volume dari kubus dikurangin sama volume bola gitu kan ya. Perbandingannya terhadap apa? Kosong di dalam kubus tapi luar bola terhadap volume bola, berarti bandingan sama volume bola kayak gini. Nah, berikutnya nih volume kubus ini misalkan ya, panjang sisinya adalah apa? Adalah S gitu misalkan. Dari sini kita misalkan aja A gitu kan ya. Berarti jari-jari dari bolanya nih hati-hati guys. Ini berarti setengah A gitu kan ya. Sehingga volume kubus itu kan A pangkat 3 dikurangin sama volume dari bolanya itu volume bola 4/3 PR pangkat 3 ya. 4/3 pi ya, kalikan di sini pangkatin 3 berarti A pangkat 3/8 kayak gini. Dibandingkan sama volume dari bola berarti 4/3 pi dari setengah A dipangkatin 3 jadi A pangkat 3/8 gini. Yang atas ini A pangkat 3-nya bisa kita coret semua ya, ini A pangkat 3 kayak gini. Lalu yang atas disamakan nih kan berarti jadinya berapa? Ini 1/6 ya. Berarti 6 min pi per 6 kayak gini dibagi sama bawahnya itu jadinya pi per 6 ya. 6-nya kita coret berarti 6 pi banding sama pi. 6 min pi banding sama pi. Jawabannya adalah yang E. Lalu di soal selanjutnya ada titik dicerminkan terhadap sini nih ilustrasi aja. Ada titik A pertama 3,-2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X ya otomatis kan kita dapat di sini X aksen Y aksen. Lalu digeser translasi ya. 1 satuan ke kiri berarti -1, 3 satuan ke atas plus 3 sehingga menghasilkan suatu bayangan. Ini ya langsung aja berarti kalau misalkan dicerminkan Y sama dengan min X ada rumusnya ya guys. Ini Y sama dengan min X kalau misalkan aksen Y aksen, ini tinggal kalian balik min Y, min X kayak gini. X sama Y-nya kan di sini X-nya 3, Y-nya -2. Berarti kalau kita masukkan ke sini dapatnya 2, min 3. Berikutnya hasil dari translasinya berarti kita tinggal tambah. Yang ini ditambah -1 jadi 1, yang ini ditambah 3 jadi 0. Berarti kita dapat hasil akhirnya adalah 1,0 ya. Kalau misalkan diminta P tambah Q ya 1 tambah 0 dapatnya adalah 1 ya. Lalu di soal selanjutnya sebuah panitia terdiri dari 5 pria 4 wanita. Terus akan dipilih 4 orang untuk menjadi tim inti. Peluang tim inti yang terbentuk paling sedikit. Nah ini tadi guys, paling sedikit 1 wanita. Berarti yang mungkin bisa berapa? Bisa 1 wanita, bisa 2 wanita, bisa 3 wanita, sama 4 wanita. Kalau kalian kepanjangan nyari bentuk semua ini kalian bisa pakai komplement guys. Jadi peluangnya itu 1 dikurangin yang enggak ada di sini. Yang enggak ada di sini adalah 0 wanita ya. Berarti 1 dikurangin 0 wanita itu artinya gitu ya, kalau 0 wanita berarti keempatnya adalah pria. Peluang NA per NS ya, 4 pria dipilih dari berapa pria pakai kombinasi guys. Berarti di sini NA-nya dari 5 dipilih 4. Dibagi NS-nya total ya, totalnya ada 9 orang kita pilih 4. Berarti dapatnya adalah 1 dikurangin di sini ya kita hitung satu-satu ya. 5C4 tuh pasti 5 dibagi ini ya 9C4 berarti 9 faktorial bagi 5 faktorial sama 4 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi di sini berapa? Dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti di sini 4 kali 2 8 bisa coret, ini 3 bisa kita coret. Berarti dapatnya yang bawah 21 kali 6 berarti 126, 126 ya. Kalau disamakan 126 berarti 121 per 126. Berarti ini guys 121. Oh ini bawahnya typo semua kayaknya 121 per 126 ya. Ini harusnya 126 ya jawabannya yang C. Lalu di soal selanjutnya diketahui segitiga ABC koordinatnya ada persamaan garis yang melalui titik A. Oh ini persamaan garis ya guys. Melalui titik A fokusnya ini dan tegak lurus hubungannya sama gradien dari BC ya. Kalian cari dulu gradien dari sini ya. Gradien itu kan berarti Y2 min Y1. Y2-nya berarti 9 dikurangin Y1-nya 1 dibagi X2-nya 4 dikurangin X1-nya 8 ya. 8 dibagi min 4 dapatnya min 2. Kalau tegak lurus ya misalnya ada 2 tegak lurus berarti gradien 1 sama dengan min 1/gradien 2 gini.
Sehingga kita dapat hasil dari bentuknya ini kan anggapannya gradien 2 ya, min 2 berarti M1-nya dapatnya adalah 2. Persamaan garis seperti biasa ya, Y min Y1 sama dengan nih Y1 ya, sama dengan M kali X min X1 gini. Y1 sama X1-nya kan dari titik A ya, berarti Y min 5 sama dengan M-nya kita dapatnya adalah ini setengah ya guys, bukan 2 ya. Ini setengah dikalikan X dikurangin X1-nya adalah 2. Kalau kita masukkan berarti Y sama dengan setengah X, ini kalikan sini min 1 tambah 5 berarti dapatnya plus 4. Y sama dengan setengah X plus 4 berarti jawabannya adalah yang C. Yang 18 jika P dan Q adalah akar-akar persamaan ini maka nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini operasi akar-akar guys, ini perhatikan. Ini bentuknya bisa kalian ubah ke bentuk P plus Q dikuadratin lalu dikurangin 2P kali Q. Nah ini kalian gunakan beta ya. Jadi di sini P tambah Q jumlah akar-akar min B per A. Berarti min 4 jadi 4 bagi 2. Ketemunya adalah 2. Lalu P kali Q-nya itu C per A min 5 per 2 kayak gini. Tinggal masukkan aja ke sini P plus Q ini dikuadratin berarti jadinya 4. Min 2 kalikan P kali Q-nya itu kan min 5 per 2 gini kan ya. 2-nya bisa kita coret berarti 4 tambah 5 dapatnya adalah 9. Jawabannya yang A. Lalu di soal selanjutnya. Diketahui 5 bilangan bulat positif apakah jangkauan dari kelima bilangan tersebut sama dengan 4. Jangkauannya kalau misalnya kita urutkan itu berarti kita akan mencari ini ya terbesar dikurangin terkecil berarti E minus A apakah nilainya 4 yang mau kita cari ya. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 6. Rata-rata itu kan A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi banyaknya data kan 5 ya sama dengan 6. Jadi meskipun kita punya penjumlahannya ini kan kita nggak bisa nentukan E sama A-nya ya. Berarti jelas ini nggak cukup. Kelima bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan kita ubah ini kan aritmatika bentuknya adalah A gitu ya. Berikutnya kan misalkan bedanya adalah B apa ini sama-sama B ya enggak apa ya. Ini misalkan A plus B terus A plus 2B, A plus 3B sama A plus 4B kayak gini. Ini bentuk dari aritmatika kan ya. Sekarang kalau kita cari jangkauannya itu ya, ini dikurangin sini berarti jadinya 4B. Apakah 4B sama dengan 4? Belum tentu ya, tergantung nilai B-nya. Berarti ini masih belum cukup juga nih, karena B-nya kita nggak tahu berapa ya. Kalau kita gabung dua-duanya bentuk ke sini gitu kan ya, berarti apa? Berarti kita dapatnya kan rata-ratanya tadi kalau misalnya kita tambah, itu kan kita dapat persamaan apa? Ini rata-ratanya kan harus sama dengan berapa? Sama dengan 30 ya, penjumlahan dari semuanya kalau kita kalikan di sini 30. Berarti kita dapat penjumlahannya adalah 5A ditambah sama B tambah 2B, 3B, 6 berarti 10 ya. 10B sama dengan 30 gini. Kita dapat A tambah 2B sama dengan 6. Nah, apakah kita bisa mengganti nilai B-nya atau mendapatkan B dari sini? Jawabannya enggak guys, ini tergantung dari A-nya juga ya. Berarti meskipun ini kita gabung 1 sama 2 ini juga nggak cukup ya, tergantung A ya buat dapat nilai B-nya. Berarti 1 sama 2 ini masih belum cukup ya. Oke, soal yang terakhir, berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 4.40? Nah, kalau ada soal kayak gini nih kalian gambarkan dulu guys. Ini soal sering keluar di SMP ya. Ini bentuknya seperti ini jam misalkan. Nah, yang paling atas nih kan jamnya di sini mulai dari 0 atau 12 biasanya nyebutnya ya. Lalu di sini ada angka 3, ke sini ada angka 6, ke sini ada angka 9. Lalu untuk 1, 2, 3-nya nih kita biar rapi di sini anggapannya ya. Ini 4, di sini 5, 7, 8, 9, di sini 10, 11, 12 kayak gini. Nah, sekarang 4.40 kira-kira bentuk dari jamnya itu kalian arahkan misalkan dari sini ya. Yang besar kan ada di 40, 40 itu di angka 8. Jadi kalian luruskan ke angka 8 sini guys. Nah, kayak gini ya. Bentar, ini kita luruskan aja dulu. Ini 8, nah ke sini ya. Ini bentuk arah jarum besarnya. Sementara yang kecil gitu ya, mengarah ke 4 lebih kan ya. Ini 4 pasti arahnya tuh ke sini guys. Nah, bentuknya ke sini. Berarti sudut yang kita mau cari adalah di sini nih, tanya. Sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi cara yang mungkin paling gampang sering digunakan tuh kalian bisa manfaatkan sudut ya, bentuk dari sisi sini, dari sisi jam 12 ini nih.
Berarti buat dapat tetanya ini kalian cari sudut yang sebelah sini full ya, dari sini ke sini. Kita tahu satu putaran kan 360 ya, 360 ya. Berarti 360 kalau misalnya kita hitungannya per jam gitu ya. Di sini kan ada 12 nih angka jamnya, berarti kalian bagi aja 12, berarti dapatnya 30. Artinya apa? Jadi setiap satu di sini, setiap 1 jam itu artinya di sini 30 derajat. Totalnya di sini kan untuk yang jarum besar itu kan ada 8 ya, berarti yang besar itu kita dapat 8 kali 30, berarti 240. Jadi yang besar ini sama kayak 240 derajat, guys. Sementara yang kecil dari sini nih, kalian kan kuranginnya tuh nanti sama yang sini nih ya. Nah, dari sini itu kan bentuknya kan 4 lewat berapa? Lewat berapa? Ini kan 4 jam ya. Berarti nanti bentuknya adalah 4 jam ditambah sama ini kan lewatnya 40 menit ya, jadikan ke jam. Berarti 40/60 kayak gini. Nah, berikutnya kalau di sana kan nih coret, jadinya di sini kan 2/3 ya. Lalu kalian kalikan, guys. Ini kalikan tiap jamnya kan 30 derajat gini. 30 kali 4 berarti 120 ditambah sama ini kan 2/3 ya, 30 bagi 3 jadi 10 kalikan 2 berarti 20. Ketemunya adalah 140 derajat. Berarti yang sini itu 140 derajat. Jadi kita dapat tetanya ya tinggal 240 dikurangin 140 dapatnya adalah 100 derajat. Jadi nilainya adalah yang C.